Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan bagi kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Konsep Dasar Geografi sesuai yang diharapkan. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dosen atas tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS SDMI yang telah diberikan sehingga dapat memberikan suatu pengetahuan tentang konsep dasar geografi, serta kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan tugas ini. Semoga bantuan dari berbagai pihak yang terkait mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami mempresentasikan tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Geografi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Amelia Alaida Yahsa dengan NIM 2320004, 2. Rifda Mu'afadia Zahra dengan NIM 2320005, 3. Muhammad Maskur Musa dengan NIM 2320006, dan saya sendiri Farida Agustina dengan NIM 2320029. Memasuki submateri awal yaitu materi pengertian geografi. Secara harfiah, geografi berarti lukisan tentang bumi. Menurut rumusan Geografian Indonesia pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang tahun 1988 sebagai berikut. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pengkajian materi geografi. Menurut Brook 1980 mengemukakan bahwa hakikat geografi ada 6, yakni sebagai berikut. 1. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. 2. Sebagai relasi hubungan timbal balik manusia dengan alam. 3. Geografi sebagai ilmu ekologi manusia. 4. Geografi sebagai studi tentang lahan. 5. Geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. 6. Geografi sebagai teori keruangan bumi. Berikut ini adalah pengertian geografi menurut para ahli, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Geografi menurut Eratosthenes. Eratosthenes merupakan ilmuwan yang hidup pada abad 1 Masehi. Menurut Eratosthenes, kata geografi berasal dari kata dasar geografika yang artinya penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Menurut Alexander, geografi adalah sebuah studi mengenai pengaruh lingkungan hidup alam terhadap berbagai aktivitas manusia. Oleh karena itu, lingkup bahasan geografi selalu mengenai hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan pengaruhnya terhadap alam sekitar kita. Geografi menurut Halford Mackinder. Menurut Halford, geografi adalah ilmu yang mempunyai fungsi utama untuk menyelidiki interaksi manusia dalam kelompok masyarakat dengan lingkungan yang berbeda-beda berdasarkan lokasinya. Geografi menurut Daljoni. Daljoni merupakan geosfer asal Indonesia yang cukup terkenal. Beliau menyatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah sebuah ranah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai 3 hal. Ketiga hal pokok tersebut adalah aspek spasial atau keruangan, aspek ekologis atau lingkungan, dan aspek regional atau kewilayahan. Menurut Daljoni, dalam hal spasial, geografi membahas mengenai persebaran gejala, baik yang bersifat alami maupun yang disebabkan oleh manusia di permukaan bumi. Dalam hal ekologis, geografi menjelaskan mengenai adaptasi manusia terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan dari segi regional, geografi meneliti suatu wilayah sebagai tempat tinggal manusia dan juga makhluk hidup lainnya berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Kajian geografi. Kajian materi suatu ilmu kadang-kadang dipelajari oleh ilmu-ilmu lain. Sebagai contoh, antara geografi sosial dengan sosiologi sama-sama mempelajari kelompok manusia pada suatu tempat. Beberapa kajian yang utama dalam mempelajari masalah dengan menggunakan pendekatan geografi adalah 1. Deskripsi gejala.
mendeskripsikan gejala yang dianalisis dengan detail agar tidak menimbulkan kesalah tafsiran dalam mengartikan gejala objek yang dikaji. Pendeskripsian awal juga akan membatasi pemahaman sehingga lebih fokus dan lebih dipahami. 2. Lokasi. Lokasi menunjukkan tempat gejala yang dapat dijumpai dengan batas-batas yang jelas, luar cakupannya, dan posisi gejala pada gejala lain yang lebih besar serta arti penting gejala tersebut untuk dikaji. 3. Persebaran. Keberadaan suatu gejala di suatu regional atau wilayah dapat saja memusatkan di salah satu tempat, atau dengan kata lain, persebaran suatu gejala mungkin juga dapat memusatkan, memanjangkan, tersebar merata atau tidak merata tergantung dari pola tersebut gejala atau objek. 4. Interaksi. Hubungan gejala dengan gejala lain di wilayah tersebut baik dengan manusia maupun dengan objek lainnya seperti lingkungan. 5. Prediksi hasil kajian. Dan yang terakhir adalah prediksi hasil kajian yang dapat menghasilkan beberapa opini untuk membentuk perencanaan masa kini maupun masa depan terhadap gejala analisis maupun gejala yang berhubungan dengan gejala yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan metode atau cara analisis yang digunakan untuk memahami berbagai gejala dan fenomena yang ada di permukaan bumi. Pendekatan geografi itu ada 3. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan atau analisis yang digunakan dalam mengkaji gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam suatu ruang atau tempat yang berbeda dari tempat yang lain. Contohnya, sebidang tanah yang harganya mahal karena tanahnya yang subur dan terletak di pinggir jalan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan keterkaitan antara variabel manusia dan lingkungannya pada suatu lingkungan. Contohnya, suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput akan menyebabkan perubahan lahan dan kompetisi penghuninya. Yang ketiga, pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah yang digunakan dalam mengkaji suatu kawasan di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan wilayah lain. Contohnya, wilayah kutub tentu sangat berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi geografi di SD atau MI. Langsung saja, yang pertama, kedudukan geografi dalam ilmu pengetahuan sosial. Kedudukan geografi dalam ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD atau MI merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial sendiri merupakan gabungan dari ilmu sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengembangkan dasar kesosiologian, kegeografian, keekonomian, dan kewarganegaraan. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir, inquiry atau aktif, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, mengembangkan komitmen dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kompetensi kinerja bersama dalam masyarakat majemuk baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran geografi di SD atau MI.
Ruang lingkup pembelajaran geografi sebagai berikut. Yang pertama, aspek manusia, ruangan, dan lingkungan. Dari aspek tersebut dibagi lagi menjadi subaspek. A. Sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi adalah suatu sistem yang kegiatannya mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan tentang informasi atau data mengenai geografi. Misalnya, keadaan geologi, topografi, jenis tanah, iklim, dan budaya. Yang selanjutnya, B. Interaksi gejala fisik dan sosial. Interaksi gejala fisik dapat dilihat dari fisik bumi, seperti lokasi suatu wilayah, permukaan bumi, dan unsur-unsur bumi. Fisik bumi juga dapat dilihat dari unsur kulit bumi, tanah, air, cuaca atau iklim, flora atau fauna, dan atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Sedangkan interaksi gejala sosial dapat dilihat dari karakteristik perilaku manusia. Contoh, pola persebaran manusia dalam konteks keruangan dapat dikaji oleh lingkungan atau sebaliknya. Selanjutnya yang C, struktur internal suatu wilayah. Struktur internal suatu wilayah adalah gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal suatu wilayah dan jaringan infrastruktur wilayah sampai akhir masa perencanaan. Selanjutnya D, interaksi keruangan. Interaksi keruangan yaitu cara mengenal suatu ruangan berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan antara ruangan dan sekitarnya. Interaksi keruangan dapat berupa perubahan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contoh interaksi keruangan seperti mobilitas penduduk, informasi, dan transportasi. Selanjutnya yang terakhir E, persepsi lingkungan dan kewilayahannya. Persepsi lingkungan dan kewilayahan adalah pemahaman individu terhadap lingkungan dan kewilayahannya. Persepsi ini sangat penting karena sebagai jembatan atau penghubung antara manusia dengan sekitarnya. Selanjutnya, yang terakhir nomor 4, kompetensi dasar geografi di SD atau MI. A. Kemampuan memahami perubahan unsur-unsur fisik muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di bumi. B. Kemampuan memahami kondisi fisik geografi, permasalahan penduduk, lingkungan hidup di Indonesia, serta pembangunan berkelanjutan. C. Kemampuan memahami kondisi fisik dan sosial negara berkembang serta negara maju. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.